Shalom Bapak Ibu, senang kembali hari ini saya bisa berada di tengah Anda dan menyapa Bapak Ibu semua. Mari Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan singkat di hari ini adalah berikanlah cuma-cuma. Kita akan belajar ada 4 perkara yang kita akan renungkan. Bapak Ibu, berbicara tentang memberi adalah sesuatu yang sangat baik dan mulia. Namun pertanyaannya adalah, apa yang ada di hati kita atau benak kita saat kita melakukan pemberian? Dan ada kalanya kita tidak sadar saat kita melakukannya, muncul motivasi yang ada di dalam hati ini. Oleh sebab itu kita harus waspada. Karena saya masih menjumpai di dalam pemberian yang kita lakukan, baik itu di dalam pelayanan, di dalam kita memberi orang-orang yang tidak mampu, kita melakukan apa yang namanya persembahan di gereja atau mengembalikan persepuluhan, apapun macamnya. Masih banyak anak-anak Tuhan yang memiliki agenda-agenda terselubung, dan ternyata itu semua hanyalah mengerucut untuk kepentingan diri kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita akan renungkan 4 perkara hari ini. Yang pertama, di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara ingat, yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan adalah kasih karunia. Itu bukan karena usaha kita atau karena pekerjaan kita. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, tetapi itu semua pemberian Tuhan dan bersifat cuma-cuma. Oleh sebab itu ketika kita memberitakan keselamatan dan kita menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan, mereka yang tersesat, mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka yang terhilang, mari Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, berikanlah itu secara cuma-cuma. Dan jangan ada satupun dari hati kita sebuah kebanggaan, sebuah kesombongan. Dan jangan kita melakukannya untuk sebuah kepentingan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang kedua adalah kuasa, saudara. Saudara, Yesus pada waktu itu memerintahkan para muridnya untuk memberitakan Injil dan melayani jiwa-jiwa. Dan Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk melakukan apa yang namanya pelayanan. Menumpangkan tangan untuk menyembuhkan orang yang sakit, mentahirkan mereka yang sakit kusta, mengusir setan-setan, dan membangkitkan orang yang mati. Saudara, Yesus berpesan supaya apa yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, berikan pula secara cuma-cuma. Dan inilah yang kedua, yaitu kuasa. Ingat Bapak Ibu, ketika kita melakukan pelayanan apapun yang Anda kerjakan, ingat kuasa itu dari Tuhan. Anda jangan merasa Anda hebat atau mampu. Jika tanpa kuasa Tuhan, maka pelayanan kita pun tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu jangan sampai kita menjual kuasa Tuhan dengan motivasi apapun untuk kepentingan diri kita sendiri. Ingat baik-baik, lakukan pelayananmu dengan benar, dengan motivasi hati yang murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, firman Tuhan berkata, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama, oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Yang ketiga adalah karunia rohani.
Saudara, di dalam 1 Korintus 12 ada berbagai macam karunia-karunia rohani. Namun mari kita harus sadar hari ini, Tuhan kembali menyadarkan kita bahwa karunia-karunia rohani yang kita miliki dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh yang sama yang memperlengkapi setiap kita, jemaat Tuhan, di setiap gereja di mana kita diperlengkapi oleh karunia-karunia rohani. Namun perhatikan, semuanya itu untuk kepentingan bersama. Itu artinya jangan ada kesombongan, jangan ada kemegahan, jangan ada motivasi di balik karunia-karunia yang hebat yang kau miliki. Ingat, apapun bentuknya karunia rohani itu, sadarilah itu semua dari Tuhan dan itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Dan jangan ada tendensi di dalam hati kita mencuri kemuliaan Tuhan. Terlebih kita memakai karunia-karunia rohani untuk kepentingan-kepentingan yang lebih mengarah kepada diri kita sendiri, untuk kesenangan diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan pelayanan ini untuk semata-mata sebuah materi. Yang keempat, Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang keempat adalah kekayaan. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita miliki, income yang dapat kita raih di saat kita bekerja, itu semua adalah berkat Tuhan yang membuat kita jadi kaya raya. Ingat, susah payah tidak menambahinya. Itu sebabnya mari sadarilah, kekayaan yang kau miliki, penghasilan yang dapat kau nikmati, itu dari Tuhan dan murni bagaimana Tuhan memberkati hidupmu. Oleh sebab itu, ketika engkau berbagi kekayaan, engkau memberkati sesamamu dengan materi yang kau miliki, ingatlah, jaga hati kita, jangan ada motivasi untuk menerima imbalan atau menerima penghargaan. Ingat, apapun yang Anda lakukan, berikanlah secara cuma-cuma. Dan ingat, lakukanlah semuanya itu dengan dasar kasih. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan ada tendensi apapun di balik semua yang kita lakukan, di dalam pelayanan maupun di dalam pemberian yang kita lakukan. Ingat, yang pertama adalah berbicara tentang keselamatan. Yang kedua berbicara tentang kuasa. Yang ketiga berbicara karunia-karunia rohani. Dan yang keempat adalah tentang kekayaan. Mari hari ini belajar rendah hati, jangan sombong, jangan ada kemegahan diri sendiri, jangan mencari keuntungan di balik semua yang Anda lakukan. Ingat, biarlah nama Allah yang dipermuliakan. Haleluya. Kiranya renungan memberkati kita semua. Shalom.